Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan ceria dimanapun kalian berada. Kalian senang banget karena akhirnya bisa kembali menyapa adik-adik semua di pertemuan Bina Iman Anak kali ini. Adik-adik, di minggu ini kita sedang memperingati Pesta Pembaptisan Tuhan. Sepertinya adik-adik masih ada yang bingung ya. Tenang. Nanti akan kakak jelaskan lebih lanjut di sesi cerita ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, aku ada beberapa pesan-pesan nih untuk adik-adik semua. Di situasi dimana kita masih tetap di rumah aja, atau biasa kita sebut dengan stay at home, yuk kita sama-sama jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan juga jangan malu dan malas untuk memakai masker ketika lagi di luar rumah. Dan satu hal yang juga gak kalah penting nih adik-adik, jangan takut. Kenapa? Karena kita harus ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita di kanan, di kiri, di atas, dan di bawah. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Ku Daki-Daki. Yang semangat ya! Wah, kalian semua emang keren-keren banget. Kakak harap kalian semua bisa selalu semangat. Apalagi kita kan baru memasuki tahun yang baru nih. Tahun 2021. Oke, sekarang kita akan mengawali kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati, kita tenangkan diri, kita lipat tangan, tutup mata dan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, pada hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman. Berkati kami ya Bapa, agar kami mampu mendengarkan, memahami, dan melaksanakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang kita memasuki sesi cerita nih adik-adik.
Jadi, seperti tadi di awal kakak sudah menyinggung sedikit bahwa minggu ini kita memperingati pesta pembaptisan Tuhan. Peringatan ini tentu berkaitan erat dengan cerita yang akan kakak bawakan nanti. Jadi adik-adik, bacaan kita hari ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Jadi, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain di daerah Yudea untuk memberitakan kerajaan Allah. Ia mengajak orang-orang untuk bertobat dan mohon agar Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian, datanglah orang-orang dari seluruh daerah tersebut dan memberi diri mereka untuk dibaptis oleh Yohanes. Dan pada waktu itu juga datanglah Yesus yang juga ikut memberi dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes loh adik-adik. Akhirnya Yesus pun dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Kemudian setelah Yesus selesai dibaptis, ia pun keluar dari air dan ia melihat langit terbuka, lalu turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Kemudian terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah adik-adik, pembaptisan Yesus yang kita dengar di cerita tadi ini memiliki makna yang sedikit berbeda dengan pembaptisan yang kita terima. Pembaptisan yang kita terima adalah bentuk pertobatan agar kita menjadi pribadi yang baru loh adik-adik, dan juga sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sedangkan pembaptisan Yesus yang kita dengar di cerita tadi itu adalah bentuk kerendahan hati Yesus sebagai anak Allah yang telah menjadi manusia dan juga menjadi tanda akan dimulainya karya-karya perutusan Yesus di dunia. Jadi adik-adik, sebagai anak-anak Allah yang sudah dibaptis, yuk kita bareng-bareng sama-sama untuk selalu menjadi anak yang baik, mau menolong sesama, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, dan menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi. Itu tadi adalah cerita singkat untuk pertemuan kita hari ini. Sekarang kita akan memasuki sesi kreativitas. Oke adik-adik, jadi untuk kreativitas kita di pertemuan kali ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk membuat origami burung merpati. Nah, jadi yang kalian butuhkan itu hanya 1 lembar kertas origami. Kalau misalnya kalian gak punya kertas origami, kalian boleh pakai kertas HVS atau kertas di buku tulis kalian. Pokoknya kertas apapun boleh, asalkan dia bentuknya persegi ya adik-adik. Jadi sisinya itu harus sama. Oke. Jadi di sini aku udah punya 1 lembar HVS karena aku tidak punya kertas origami, jadi aku ganti dengan HVS. Nah, untuk membuat origami burung merpati, pertama-tama kita lipat perseginya menjadi segitiga seperti ini. Oke, dari segitiga besar kita pegang ujungnya, kita lipat ke bawah dan jadilah segitiga kecil seperti ini. Nah, setelah jadi segitiga kecil seperti ini, kita ambil sisi yang bisa terbuka. Ya, lihat, jadi di sini ada sisi yang bisa terbuka, ada sisi yang tidak ya. Kita ambil sisi yang bisa dibuka, kita lipat ke depan seperti ini. Nah,
Setelah yang depan kita lipat, kita balik. Lalu belakangnya juga kita lipat seperti ini. Oke, kakak rapikan dulu ya. Oke. Nah, sudah rapi seperti ini. Nah, lalu sisi yang panjang ini kita jadikan alas ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Nah, kuncupnya kita lipat ke depan seperti ini ya. Oke. Nah, kita lipat ke depan. Setelah kita lipat ke depan, kita balik. Kita lipat lagi ke belakang dengan pola yang sama. Nah, jadi nanti dia bisa dilipat ke depan, bisa terlipat ke belakang. Nah, setelah itu kita ingin membentuk bentuk yang lain. Caranya gimana? Kita buka, lalu kita tekan ke dalam. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita balik dengan teknik yang sama, kita buka, lalu kita tekan dan jadilah seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu sekarang kita masuk ke bagian finalnya. Kita mau membentuk sayap, paruh, dan juga ekor. Nah, untuk sayapnya kita ambil bagian yang bisa dibuka, lalu kita lipat ke bawah seperti ini. Lalu kita balik untuk membuat sayap yang satunya lagi seperti ini. Nah, udah jadi deh dua sayapnya. Sekarang kita mau membentuk ekor. Kita ambil yang sisi yang lebih panjang nih. Kan di sini ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Nah, kita ambil yang panjang. Di sini bisa kita buka sedikit ya. Kita buka sedikit, lalu kita tekan. Sebentar. Oke, kita buka, lalu kita tekan. Nah, setelah kita tekan, kita rapihkan seperti ini. Nah, jadi deh ekornya. Kita udah jadi sayap, kita udah bikin ekor. Sekarang kita bikin paruh dengan cara yang sama. Di sini kita buka, lalu kita tekan ke dalam seperti ini. Nah, paruh kita tekan ke dalam, lalu kita rapikan. Jadinya paruhnya seperti ini adik-adik. Nah, bisa dilihat kan? Oke, udah jadi deh origaminya nih adik-adik. Ada paruh, ada sayap, dan ada ekornya. Nah, kalau misalnya adik-adik merasa arahan yang aku berikan kurang jelas, nanti di description box aku akan kasih link YouTube yang bisa kalian tonton berulang kali untuk tutorial cara membuat burung merpati seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kalian ada waktu luang, kalian bisa bikin merpati yang lebih besar dan juga lebih banyak lagi burung merpati ya. Nanti kalian bisa coba lagi dengan mungkin kertas yang lebih berwarna. Terus nanti kalian juga bisa hias-hias deh burung merpatinya. Jadi itu dia kreativitas untuk minggu ini, yaitu membuat burung merpati melalui kertas origami. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah membuat kreativitas. Artinya kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Kalian mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah menonton tayangan ini dari awal hingga saat ini. Sekarang untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, dan kita buat tanda kemenangan Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui berkat-Mu, kami boleh menyelesaikan pertemuan Bina Iman Anak pada hari ini. Ya Bapa,
kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi bekal untuk kami ke depannya. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.